Presiden menerima pesan teks saat rapat. Saat dia mengambil ponsel dan melihatnya, dia langsung tertawa lebar. Terjadi sehari yang lalu. Tuan keempat bertemu dengan seorang pemerasan yang berpura-pura tertabrak di jalan pulang dari kerja. Awalnya asisten sangat tidak sabar. Tanpa berkata apa-apa, dia menendang gadis yang terjatuh di jalan beberapa kali. Namun, saat dia melihat wajah gadis itu, dia sangat terkejut. Karena ini adalah Nona Sen yang telah dicari tuan keempat selama bertahun-tahun. Mendengar hal ini, dia tidak memikirkan yang lain. Dia hanya bisa membawa gadis yang pingsan itu pulang terlebih dahulu. Sampai dia terbangun keesokan harinya. Tuan keempat baru menyadari bahwa teman masa kecilnya ini telah melupakan kenangan masa kecil. Kemudian dia mengubah topik pembicaraan. Ingin tahu mengapa gadis itu terbaring di jalan tengah malam. Setelah bertanya, dia baru tahu bahwa gadis itu sekarang bertengkar hebat dengan keluarganya. Jadi, untuk memberinya tempat tinggal, Tuan keempat mengajukan pertanyaan kepada gadis itu. Tuan keempat memberikanmu sebuah rumah. Bagaimana? Maukah kau menikah denganku? Menikah denganmu? Apakah kamu orang baik? Kamu menyelamatkanku, pasti kamu orang baik. Dengan cepat kedua orang itu mendapatkan akta nikah. Awalnya gadis itu ingin berterima kasih kepada Tuan keempat. Dia menganggap bahwa Tuan keempat memberinya sebuah rumah. Namun, Tuan keempat justru mengatakan bahwa dia baru saja membohonginya. Karena semua orang tahu bahwa Tuan keempat dari keluarga kaya itu bukanlah orang baik. Dia tidak hanya berdarah dingin, kejam, dan brutal. Dia juga berusaha untuk memperebutkan posisi sebagai pewaris keluarga. Dia telah membuat ketiga kakaknya menjadi dalam kondisi vegetatif. Dia benar-benar seperti iblis yang hidup. Awalnya, setelah gadis itu mengetahui semua ini, Tuan keempat bahkan mengira dia merasa takut. Tetapi dia tidak menyadari bahwa di mata gadis itu, dia adalah orang yang benar-benar baik. Karena bagi gadis itu, Tuan keempat memberinya sebuah rumah. Dia juga melindunginya di saat-saat paling tidak berdaya. Mendengar ucapan gadis itu, hati Tuan keempat pun melunak. Dia menyatakan bahwa dia pasti akan mengerahkan seluruh kekuatannya untuk melindunginya. Sementara itu, di rumah gadis itu, sesuatu yang aneh ditemukan. Ibu tiri gadis itu menemukan giok yang tertinggal di rumah. Itu adalah milik mantan istri pria tersebut. Dan gadis itu sejak kecil mengetahui bahwa ibunya telah meninggal. Sebenarnya, ibunya tidak meninggal. Dia hanya dikurung oleh ayahnya di rumah suket jiwa. Semua ini hanyalah untuk bersatu dengan ibu tiri yang licik. Sekarang gadis itu melarikan diri untuk menghindari pengawasan mereka. Ada kemungkinan akan mendapatkan kabar bahwa ibunya tidak mati. Jadi, untuk mencegah masalah di kemudian hari, keduanya segera memutuskan untuk menikahkan gadis itu dengan kakek tua yang tidak diinginkan siapapun dari desa sebelah. Kamu kira, Kou Wang salah paham padamu. Xiao Jun memang salah mengambil jimatmu. Kembalilah sebentar. Bantu dia mengembalikan jimat padamu. Biarkan Xiao Jun minta maaf padamu. Saya rasa tidak perlu minta maaf. Itu adalah peninggalan ibuku. Aku pasti akan mengambilnya kembali. Kalau begitu, sekarang aku akan kembali. Tuan keempat, aku sudah menyiapkan makan malam. Kamu pulang dan makan dulu. Aku pergi ke rumah Sen untuk mengambil sesuatu. Akan segera kembali. Mengenai desain kali ini, saya merasa sangat tidak baik. Gadis kecil, membuat begitu banyak masakan. Kemampuan memasak yang bagus ya. Tuan Fu benar-benar tertawa. Bagaimana bisa begini? Saya belum pernah melihat Tuan Fu tersenyum. Saya sekarang kembali. Hari ini, sementara cukup sampai di sini. Setelah kamu minum, saya akan mengembalikan giok itu. Apa yang sedang terjadi, barang? Ini adalah ramuan yang diberikan ibumu. Katanya, jika kamu meminum ini, kamu akan menuruti semua keinginanku. Saya ingin melihatnya. Apakah ramuan ini benar-benar bekerja? Ini tidak akan ada masalah, kan? Apa masalah yang mungkin terjadi? Tuan Wang, wanita seperti apa yang belum pernah dilihatnya? Tidak bisa mengganggu dia, anak nakal itu. Adikku sedang dalam masalah. Adikku sedang dalam masalah.